Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudulkan 3 macam sabar. Jadi sabar itu ada 3 macam, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir. Adapun definisi sabar, kesabaran dalam Islam adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam menghadapi kesulitan, ujian atau cobaan, serta ketidaknyamanan dengan penuh keimanan dan tawakal. Adapun tujuan presentasi, yaitu ingin mempelajari konsep sabar, pentingnya dalam kehidupan, dan bagaimana mengimplementasikannya sesuai ajaran Islam. Adapun sabar dalam Al-Quran, di sini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, bahwasanya Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Adapun juga dijelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 10, bahwasanya Allah SWT berfirman, Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini ada kebaikan, dan bumi Allah itu luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan pahala tanpa batas. Adapun maknanya, yaitu sabar adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Nah, apa itu sabar? Sabar dalam bahasa arti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Kedua, hal-hal yang diharamkan. 3, takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Inilah 3 bentuk kesabar yang biasa dipaparkan oleh para ulama. Nah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, yaitu seseorang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat bagi badan, merasa malas dan lelah atau capek. Juga dalam melakukan ketaatan akan terasa berat bagi harta seperti dalam masalah zakat dan haji. Intinya namanya ketaatan itu rasa berat dalam jiwa dan badan sehingga dibutuhkan adanya kesabaran dan paksaan. Di sini Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga dan bertawalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan ayat ini, beliau rahimahullah mengatakan dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan konsekuensi dan besarnya keimanannya dengan 4 hal, yaitu sabiru, rabitu, dan bertakwalah kepada Allah. Sabiru berarti menahan diri dari maksiat, sabiru berarti menahan diri dalam melakukan ketaatan, rabitu banyak melakukan kebaikan dan mengikutinya lagi dengan kebaikan. Sedangkan takwa mencangkup semua hal tadi. Nah, kenapa butuh sabar dalam ketaatan? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan pula bahwa dalam melakukan ketaatan itu butuh kesabaran yang terus-menerus dijaga. Karena apa? Yang pertama yaitu ketaatan itu akan memuaskan seseorang dan menjamin sesuatu pada kedamaian. Kemudian kedua, ketaatan itu terasa berat bagi jiwa. Karena ketaatan itu hampir sama dengan meninggalkan maksiat, yaitu terasa berat bagi jiwa yang selalu diperintahkan pada keburukan. Demikian kata beliau, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian sabar dalam menjauhi maksiat. Ingatlah bahwa jiwa seseorang biasa diperintahkan dan mengajak kepada kejelekan, maka hendaklah seseorang menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu dalam muamalah, makan harta dengan cara batil, dengan riba dan semacamnya, berzina, minum minuman keras, mencuri, dan berbagai macam bentuk maksiat lainnya.
Seseorang harus menahan diri dari hal-hal semacam ini sampai dia tidak lagi mengerjakannya, dan ini tentu saja membutuhkan pemaksaan diri dan menahan diri dari hawa nafsu yang mencekam. Kemudian sabar menghadapi takdir yang pahit. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada dua macam. Ada yang menyenangkan dan ada yang terasa pahit. Untuk takdir Allah yang menyenangkan, maka seseorang hendaknya bersyukur, dan syukur termasuk dalam melakukan ketaatan sehingga butuh juga pada kesabaran, dan hal ini termasuk dalam kesabaran bentuk pertama yang di atas. Sedangkan takdir Allah yang dirasa pahit, misalnya seseorang mendapat musibah pada badannya, atau kehilangan harta, atau kehilangan salah seorang kerabat, maka ini semua membutuhkan kesabaran dan pemaksaan diri. Dalam menghadapi hal semacam ini, hendaknya seseorang bersabar dengan menahan dirinya, jangan sampai menimbulkan kegelisahan pada lisannya, hatinya, atau anggota badan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada perannya itu datangnya dari Allah SWT. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.